Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alvin. Saya dari kelas CA223 kampus ITB Stikom Bali. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Sistem Informasi Pemesanan Kamar Hotel. Yang pertama, pendahuluan. Penerapan teknologi pada bisnis hotel dapat dilakukan dengan cara melakukan pembuatan website untuk hotel tersebut. Dengan ini, pelanggan tidak perlu lagi jauh-jauh pergi ke hotel hanya untuk melakukan pemesanan kamar. Cukup melakukannya dari rumah dengan cara membuka website hotel tersebut. Website ini berisi tentang keadaan hotel, jenis kamar, fasilitas yang disediakan, harga, dan review orang ketiga mengenai hotel tersebut. Website hotel ini dibuat supaya dapat memudahkan pelanggan untuk melakukan pemesanan kamar secara online. Website ini memiliki fitur untuk memberi petunjuk kepada pelanggan mengenai kamar jenis apa yang cocok dipesan sesuai dengan kebutuhan pelanggan tersebut, harga kamar, fasilitas yang didapat, dan melakukan pembayaran untuk pesanan. Yang kedua, ada pembahasan. Analisis kebutuhan pengguna. 1. Admin dapat melakukan proses di antaranya, admin dapat melakukan proses login, admin dapat menambah dan mengubah harga kamar, admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus diskon kamar, admin dapat melihat, mengkonfirmasi, dan mencetak bukti pembayaran yang telah dilakukan pelanggan. Admin dapat memasukkan data pelanggan yang sedang check-in dan check-out pada buku daftar tamu. 2. Sistem dapat melakukan proses di antaranya menyimpan data akun admin dan pelanggan, memverifikasi akun yang akan login, menyimpan data kamar yang dipesan pelanggan, menampilkan form pemesanan kamar pada pelanggan. Yang ketiga, pelanggan dapat melakukan beberapa proses di antaranya pelanggan dapat melakukan login dengan akun yang sudah terdaftar, pelanggan dapat melihat harga diskon dan jenis kamar serta fasilitas yang didapat, pelanggan dapat melakukan pemesanan kamar, pelanggan dapat mengisi form pemesanan, pelanggan dapat melakukan pembayaran terkait pemesanan kamar, mencetak invoice pemesanan kamar. Analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Menggunakan sistem operasi macOS Sonoma 14.0, menggunakan bahasa pemrograman HTML, menggunakan web server dan database server SAMPP dan MySQL. Menggunakan web server Google Chrome. 2. Analisis kebutuhan perangkat keras, laptop dan handphone. Analisis pieces table. Faktor performan informasi hanya didapat dari penyebaran brosur, pemasangan spanduk secara manual, maupun melalui promosi pada media sosial yang belum tentu lengkap dan detail. Sistem yang diusulkan memberikan informasi secara lengkap dan detail. Information. Pelanggan terkadang masih kebingungan dengan informasi yang tidak lengkap dan detail. Sistem yang diusulkan, pelanggan mendapatkan informasi yang lengkap dan detail. Ekonomik. Sistem sekarang masih melakukan promosi secara manual dan lebih menghabiskan lebih banyak biaya dan waktu jika dilakukan secara berkelanjutan. Sistem yang diusulkan, sistem yang dibuat akan menghemat biaya dan waktu. Kontrol. Sistem sekarang memungkinkan terjadi kesalahan dalam penginputan data yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Sistem dibuat untuk meminimalisir adanya kesalahan yang terjadi. Efisiensi. Sistem saat ini masih melakukan pengisian data form secara manual dengan menggunakan kertas. Sistem akan memberikan form digital untuk melakukan pengisian data. Service. Proses penyewaan harus dilakukan dengan pergi ke hotel terlebih dahulu. Sistem yang diusulkan, proses penyewaan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Ini adalah flowchart untuk membuat sistem informasi penyewaan kamar hotel. Pertama ada mulai, home, login, input username dan password. Kemudian dilakukan verifikasi login. Jika terjadi kesalahan penginputan username dan password, maka akan kembali lagi kepada proses login. Jika benar,
maka dapat melakukan pemesanan kamar, mengisi form pemesanan, melakukan pembayaran, dan pembayaran berhasil. Ketika pembayaran berhasil, dapat melakukan pembatalan pesanan atau mencetak invoice pemesanan. Ini adalah DFD atau data flow diagram. DFD level 0. Sini terdapat admin, sistem penyewaan kamar, dan pelanggan. Admin, username dan password, update harga dan diskon kamar, kamar tersedia, memproses pesanan pelanggan, memverifikasi pembayaran pelanggan, mencatat daftar tamu. Akun data kamar, informasi pesanan pelanggan, informasi pembayaran pelanggan, informasi daftar tamu. Kemudian pada pelanggan terdapat username dan password, melihat dan memesan kamar, mengisi form pemesanan, melakukan pembayaran, mencetak invoice pemesanan. Dan di sini pelanggan mendapatkan akun pelanggan, informasi kamar, informasi pembayaran, informasi pemesanan. Kemudian ini adalah DFD level 1. Yang pertama terdapat proses start. Admin dapat admin dan pelanggan pertama melakukan pembukaan website terlebih dahulu. Kemudian admin dan pelanggan dapat melakukan login. Sini login meminta data dan kemudian diberikan data oleh sistem. Proses ketiga yaitu menuju ke halaman homepage. Pada proses ketiga ini, pelanggan dapat melakukan pemilihan kamar, mulai dari jenis kamar, harga kamar, melihat fasilitas yang didapatkan, harga, dan diskon yang ada pada kamar. Dan di sini admin dapat melakukan update pada data kamar, yang berupa dapat melakukan pengubahan harga atau diskon dan mengubah ketersediaan kamar yang masih kosong. Yang keempat, ada proses pemesanan kamar. Sini pelanggan melakukan pemesanan kamar dan admin kemudian memverifikasi pesanan pelanggan. Kemudian sistem di sini pelanggan akan mendapatkan informasi kamar yang tersedia dan mendapatkan form pemesanan kamar. Kemudian sistem akan memberikan informasi kamar yang dipesan kepada admin. Proses kelima yaitu pembayaran. Di sini pelanggan melakukan pembayaran dan sistem memberi laporan pembayaran kepada admin. Dan kemudian proses yang terakhir adalah invoice. Di sini admin memberikan data invoice dan kemudian pelanggan mendapatkan data invoice. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan kata dan kesalahan pada presentasi ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.